Shalom, selamat berjumpa kembali hari ini pada hari yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Kita bersyukur bahwa Allah tetap memberkati kita dengan sukacita yang melimpah dan ada di dalam hadirat Tuhan untuk kembali kita diberkati oleh kebenaran firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur pada hari ini Tuhan boleh percayakan kami untuk menikmati hari yang baru, memuji, mengagungkan nama Tuhan, dan akan memulai seluruh aktivitas kami dengan berlandaskan kebenaran firman-Mu. Berkati kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kebenaran ini boleh kami pahami dan kami lakukan dalam hidup ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Bapak, Mama, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita akan membuka kebenaran firman Tuhan yang terambil dari kitab Mazmur nomor 37 ayat 34. Demikian bunyi firman Tuhan. Nantikanlah Tuhan dan tetap ikutilah jalannya, maka Ia akan mengangkat engkau untuk mewarisi negeri, dan engkau akan melihat orang-orang fasik dilenyapkan. Demikian firman Tuhan, dan kita akan renungkan dari firman Tuhan ini di bawah sebuah tema, yaitu pewaris yang sah. Bapak, Mama, saudara-saudari yang terkasih, tentunya pewaris adalah pribadi yang memiliki hak atau diberi hak untuk melanjutkan apa yang dimiliki daripada sang yang mewarisi itu. Apapun yang diberikan kepada pewaris itu ada sesuatu hak istimewa yang dipilih oleh yang mewarisi kepada pewaris. Bapak, Mama yang terkasih dalam Yesus Kristus, pewaris, setiap orang percaya kepada Yesus Kristus adalah ahli waris yang menikmati kerajaan surga. Tentunya itu adalah sebuah anugerah bagi kita, ya. Dan tidak seorang pun yang mendapatkan anugerah ini kalau tidak di dalam Yesus Kristus. Mari kita belajar lebih jauh. Apa yang harus kita lakukan sebagai pewaris yang Allah telah percayakan? Di dalam Mazmur Daud dikatakan, nantikanlah Tuhan dan tetap ikutilah jalannya. Bapak, Mama, saudara-saudari yang terkasih, nantikanlah Tuhan. Ini menuntut kesabaran daripada setiap orang percaya. Kapan Kristus akan kembali menjemput kita, mengangkat kita, memberikan warisan bagi kehidupan kita? Dikatakan dalam sebuah kepastian, yaitu nantikanlah Tuhan. Dan di saat menanti, ya sebagai manusia seringkali kita katakan, siapa yang mau menanti kalau dia lama sekali, ya? Seolah-olah kita sudah putus asa 1 tahun atau 2 tahun, berpuluh-puluh tahun sudah tunggu, tetapi yang dinanti-nantikan belum datang. Ya, ibaratkan orang yang pacaran atau orang yang belum ada pacar, saat dia menanti Tuhan, saya mau punya jodoh, saya mau punya pacar. Dia nantikan itu yang dia rindukan, tetapi tidak kunjung datang. Ya memang penantian itu ada harga yang harus dibayar untuk sebuah penantian. Tidak gampang. Sehingga tatkala Mazmur Daud katakan, nantikanlah Tuhan, yang dinantikan ini bukan sesuatu yang sementara. Ya, orang yang biasa saja tidak, tetapi yang kita nantikan adalah Tuhan. Dan Tuhan ini yang memberikan bagi kita hak sebagai pewaris. Ya, luar biasa Bapak, Mama yang terkasih. Tadi saya katakan penantian itu bagi manusia mungkin sulit kalau kita hitung menurut waktu yang kita tetapkan. Tetapi tatkala kita ikuti apa yang Tuhan rindukan, kita nantikan Tuhan, maka sesungguhnya kita akan menikmati kebahagiaan.
Dilanjutkan, dan tetap ikutilah jalannya. Di saat kita menantikan Tuhan, kita ikuti jalan yang Tuhan telah tetapkan bagi saya, Bapak Mama, saudara-saudari sekalian. Itu luar biasa, Bapak Mama yang terkasih. Jadi di saat menantikan Tuhan, kita tidak diam di tempat dan tidak melakukan apa-apa. Tetapi firman Tuhan katakan, tetap ikuti jalannya. Artinya kita menjadi saksi, kita menjadi berkat bagi sesama kita. Bapak Mama yang terkasih dalam Yesus Kristus, luar biasa. Allah yang menjadikan kita sebagai seorang pewaris, Dia juga menyiapkan jalan supaya kita ikuti jalan itu. Ya, Bapak Mama, tentu kalau kita mau pergi ke tempat yang baru, kita akan cari lewat mana jalan yang bagus ke tempat itu. Ya, supaya kita tidak nyasar, kita tidak salah jalan. Tuhan kita, di saat dikatakan menantikan Dia, Dia telah menyiapkan jalan bagi kita. Kita bahagia sekali. Dia hanya mengatakan, ikutilah jalannya. Jalan yang Dia sudah siapkan, Dia arahkan, mari kita ikuti jalan yang Dia sudah siapkan. Maka tentunya kita akan menikmati sukacita yang luar biasa dalam kehidupan ini. Bapak Mama, saudara-saudari yang terkasih, setiap kita yang berbahagia, yang telah dipercayakan oleh Allah untuk menantikan Tuhan, mengikuti jalannya, dikatakan selanjutnya bahwa Ia akan mengangkat kita. Ya, sebagai pewaris, Dia yang mengangkat kita. Bukan karena kita sudah ikut jalannya Tuhan, jadi Tuhan katakan, oh dia pantas untuk mendapatkan warisan ini. Tidak. Tetapi Dia yang menentukan, Dia yang memilih kita, mengangkat kita. Supaya apa? Kita menerima warisan yang telah Dia siapkan bagi kita. Bapak Mama, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus. Firman Tuhan katakan, dan engkau akan melihat orang-orang fasik dilenyapkan. Ya, kalimat ini cukup mengerikan. Orang-orang fasik dilenyapkan. Ya, kita melihat, kata firman Tuhan. Artinya, bahwa di dalam pertumbuhan kehidupan kita secara rohani, orang yang tidak mengikuti jalan yang Tuhan telah tentukan bagi kehidupannya, maka dia akan lenyap. Dia akan berada di tempat yang berbeda. Dia bukanlah pewaris yang Allah tetapkan. Karena dia memilih jalannya sendiri untuk ada dalam posisi dia dilenyapkan. Ya. Memang sesungguhnya dalam perjalanan kehidupan ini, Allah merindukan semua manusia ciptaannya mengenal Dia. Sehingga dikatakan bahwa akhir zaman itu akan tiba tatkala semua orang sudah mendengarkan Injil. Keputusan ada di dalam tangan manusia. Yang bertobat kembali ke hadapan Tuhan, mengikuti jalan yang Tuhan siapkan, dia akan menjadi ahli waris. Pewaris yang sah. Pewaris yang sah adalah pewaris yang diangkat oleh Tuhan. Dan kata lain, setiap kita yang percaya kepada Yesus Kristus adalah pewaris yang sah dari kerajaan surga. Karena Dia mengangkat kita. Alangkah sukacitanya kita, ya. Jadi kita tidak akan ingat lagi penantian yang begitu lama membuat kita seolah-olah tidak mampu ikuti jalan yang Tuhan sudah siapkan. Itu semua akan sirna tatkala kita melihat kita ada di dalam menerima warisan yang Allah percayakan. Kita dikatakan pewaris yang sah. Ya, kalau sudah sah, tidak bisa diganggu-gugat oleh dunia ini. Iblis menggoda kita sekalipun tidak akan menjatuhkan iman percaya kita kepada Tuhan. Untuk itu Bapak Mama, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, ingatlah, saya, Bapak Mama, saudara-saudari, jemaat Tuhan yang terkasih adalah pewaris yang sah. Jangan biarkan
kehormatan yang Allah berikan bagi kita hilang begitu saja atau direbut oleh dunia ini karena kondisi-kondisi yang ada. Kita tetapkan iman percaya kita bahwa tatkala Dia telah memilih kita, kita tetap ada di dalam menantikan Tuhan, tetap ada di dalam jalan yang Tuhan telah tetapkan bagi kita, dan kita akan menyaksikan apa yang Tuhan percayakan bagi orang yang tidak percaya kepada Dia, tidak mau mengikuti jalannya. Tentunya di dalam kekuatan yang Allah percayakan. Bapak, Mama, saudara-saudari yang terkasih, firman Tuhan hari ini meneguhkan kita sekalian dan memberikan kebahagiaan yang luar biasa bahwa kita adalah pewaris yang sah. Diberkatilah setiap kita untuk menjadi berkat. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu yang meneguhkan kami, mengingatkan kami sekalian sebagai pewaris yang sah. Karena Engkau yang mengangkat kami menjadi anak-anak ketebusan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Pimpin kami supaya kami tetap setia menantikan Tuhan dan jalan di dalam jalan yang Tuhan telah tetapkan bagi kami. Kami boleh hidup untuk membagi berkat bagi sesama kami melalui setiap hal yang kami telah miliki yang Tuhan telah berikan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba menyerahkan setiap Bapak, Mama, saudara-saudari kekasih kami yang sedang mendengarkan kebenaran-Mu saat ini diberkati oleh Tuhan. Setiap beban pergumulan mereka yang sakit, Tuhan boleh pulihkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang merindukan kekuatan baru, Tuhan menopang mereka untuk tetap teguh di dalam mengasihi Tuhan. Terima kasih ya Bapa, menyerahkan untuk setiap keluarga, rumah tangga Kristen diberkati oleh Tuhan untuk tetap kokoh membagi berkat melalui kehidupan rumah tangga yang setia kepada Tuhan. Terima kasih ya Bapa, tetap menyerahkan untuk daerah Sumba Timur, untuk Indonesia diberkati oleh Tuhan. Pandemi COVID-19 ini akan berlalu sesuai kehendak Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami bersyukur bahwa Allah menuntun kami, mengangkat kami menjadi pewaris. Dan saat ini pula, memohon Engkau ampuni setiap kesalahan kami. Mungkin di dalam perjalanan kehidupan ini, kami merasa lelah menantikan Tuhan. Engkau mampukan kami kembali untuk ada setia di hadirat-Mu. Mampukan kami dan kuasa Roh Kudus-Mu mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami. Terima kasih ya Bapa, setiap kerinduan hati umat-Mu saat ini yang berseru dan berserah kepada Tuhan diberkati oleh Tuhan. Dan jawaban yang pasti Tuhan berikan tepat pada waktunya. Pada akhirnya hamba mohon kiranya berkat daripada Allah Bapa, kasih di dalam Yesus Kristus, pimpinan dan penyertaan daripada kuasa Roh Kudus akan menyertai kita sekalian mulai saat ini hingga kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin. Bapak, Mama, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, setiap kita akan kembali melaksanakan aktivitas kita hari ini. Tentunya kita akan mengawali dengan kekuatan sukacita daripada kebenaran firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.